kekecewaan. Sekali lagi, kekecewaan. Saya percaya sebagai orang percaya, orang Kristen tidak pernah luput dengan kekecewaan. Karena setiap manusia yang masih hidup bernafas yang ada di muka bumi ini, semua mengalami persoalan, pergumulan hidup. Tidak ada yang tidak ada pergumulan. Semua pernah mengalami kekecewaan. Saudara kasih, sehebat apapun engkau, walaupun engkau kaya punya jabatan, tapi semua manusia mengalami pergumulan hidup. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita juga sebagai orang percaya, engkau yang sudah melihat mujizat Tuhan, engkau yang sudah mengalami kesembuhan, engkau yang sudah mengalami kelepasan, engkau yang tadinya terikat setelah dibebaskan oleh Tuhan, engkau yang sudah diurapi, sudah memiliki karunia-karunia, engkau yang tadinya hidup menderita, saat ini engkau diberkati luar biasa. Tapi ketika engkau mengalami pergumulan hidup, mulai timbul keraguan, mulai timbul ketakutan. Apa Yesus ada atau tidak? Iblis juga bisa melakukan mujizat, tetapi mujizat yang Yesus lakukan melebihi dari apapun yang ada di muka bumi. Banyak orang menjadi kecewa, mulai jenuh beribadah, malas, senasib, karena mengalami satu pergumulan. Mengapa orang percaya mengalami kekecewaan? Yang pertama di sini dikatakan senasib, perhatiannya tertuju pada kebutuhan bukan pada Tuhan. Kehidupan orang percaya kenapa bisa menjadi kecewa? Karena seringkali pikiran kita, perhatian kita hanya tertuju kepada kebutuhan, bukan kepada Tuhan. Jadi pikirkan perkara-perkara yang di atas. Itu di dalam Kolose 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Banyak orang manusia memikirkan perkara-perkara yang di bumi, sehingga dia menjadi kecewa. Sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencari, ingin diberkati, ingin kaya, ingin hebat, tetapi dia tidak bisa mencapai apa yang dia ingin. Karena apa? Dia mengandalkan kekuatan, mengandalkan kehebatannya sebagai manusia. Jadi sungguh banyak orang kecewa karena dia tidak memikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikirkan perkara-perkara di atas berarti tentang kekekalan, tentang keselamatan. Jadi kehidupan kita harus pikirkan perkara di atas. Perkara-perkara di bumi itu sementara. Saudara mungkin saat ini memiliki mobil yang mewah, memiliki rumah yang mewah, memiliki jabatan, atau apapun yang saudara miliki, itu hanya sementara. Makanya di dalam firman Tuhan juga dikatakan, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan lebih utamakan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan diberkati, dan Tuhan akan angkat promosikan kita semakin naik. Banyak orang menjadi kecewa karena apa? Senasib dikatakan, senasib perhatiannya tertuju pada kebutuhan, bukan kepada Tuhan. Jadi mulai saat ini perhatian saudara jangan selalu tertuju pada kebutuhan saudara, tetapi mari berubah pola pikir kita untuk Tuhan lebih diutamakan dari segala hal. Kedua di sini dikatakan banyak orang menjadi kecewa karena tidak mengerti akan janji-janji Tuhan. Allah kita adalah Tuhan yang suka memberi. Jadi tidak mengerti akan janji-janji Tuhan. Banyak orang kecewa, dia tidak mengerti janji-janji Tuhan. Setelah kehidupan kita ditangkap, dibebaskan dari perbudakan iblis, kehidupan saudara akan menjadi hidup yang baru, hidup yang merdeka. Nah, hidup yang merdeka ada janji-janji Tuhan yang ada di dalam pribadi saudara. Siapapun engkau, janji-janji Tuhan itu berkat-berkat. Dikatakan berkat Abraham dan Yakub menjadi bagian saudara. Engkau akan diangkat menjadi kepala, bukan ekor. Itu janji-janji Tuhan. Dipromosikan. Nah, janji-janji Tuhan itu kita harus tangkap. Banyak orang
kecewa karena tidak mengerti akan janji-janji Tuhan. Setelah engkau ditangkap, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Bukan cuma berkat jasmani, berkat rohani, keselamatan juga bagian kita. Jadi harus lebih serius sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa engkau harus kecewa? Tangkap janji-janji Tuhan, setia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Walaupun menghadapi tantangan pergumulan yang sangat berat, tetapi ada janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Apapun yang diinginkan Tuhan bisa kerjakan, Tuhan bisa jawab. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, yang penting kau serius dari itu. Saudara kasih, jadi jangan tanya dulu itu berkat, karena banyak orang berdoa selalu minta berkat. Saat ini engkau berdoa, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Serius sungguh-sungguh, berkat itu akan menyusul dalam pribadi saudara. Yang ketiga, karena terikat. Saudara kasih terikat, saudara tahu. Sebelum engkau bertobat, engkau diikat oleh kuasa kegelapan. Sebelum engkau dibebaskan, engkau terikat. Nah, saudara kasih, banyak orang menjadi kecewa karena terikat. Jadi banyak orang percaya yang menjadi kecewa, berpikir sudah rajin beribadah, bahkan bisa melakukan pelayanan atau apapun, tetapi masih terikat. Saudara kasih, kehidupan kita sebagai orang percaya, saya selalu katakan, banyak kecewa karena terikat. Saudara tidak menyadari saudara terikat. Saudara kasih, orang-orang terikat itu rohaninya tidak bertumbuh, rohaninya jalan di tempat. Ada karakter-karakter buruk yang masih mengikat kehidupannya, sehingga membuat doa-doa saudara tidak berkuasa. Mungkin saat ini ada sesuatu yang saudara minta, sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah mungkin berapa tahun, sudah mau Tuhan, tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Tuhan bukan tidak menjawab, karena saudara masih terikat, masih ada karakter buruk, mungkin emosi, mungkin amarah, mungkin kesombongan, atau pergaulan bebas, karakter lama saudara. Karena di saat Tuhan memberkati saudara, saudara bisa jatuh. Makanya Tuhan dapat persis kehidupan saudara. Makanya karakter saudara harus dilepaskan, ikatan-ikatan saudara harus dilepaskan. Tuhan izinkan pergumulan yang terjadi saat ini. Saudara mungkin tinggal di rumah untuk bersekutu dengan Tuhan, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi saya kasih, ternyata setelah diizinkan, saudara malah lebih jatuh, lebih jauh. Karakter lama saudara mulai muncul. Karena apa? Saudara tidak bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi ikatan-ikatan itu perlu dibebaskan, dilepaskan. Memiliki karakter-karakter yang keras, amarah, dan semua dari latar belakang yang berbeda yang sangat keras. Tetapi setelah diubahkan oleh Tuhan, roh saudara berapi-api menyala-nyala. Tetapi dengan kejadian yang terjadi hal ini, dilihat iman saudara sampai di mana. Saudara mempertahankan iman saudara atau saudara mulai kembali dengan manusia lama saudara. Nah, di saat engkau kembali ke manusia lama, disitulah engkau mulai kecewa dengan Tuhan, mulai menyalahkan Tuhan, mulai ragu dengan kuasa Tuhan, ragu dengan mujizat, ragu dengan pelayanan yang ada. Karena saudara mulai kecewa. Ada mungkin yang saudara minta belum dapat jawaban, saudara mulai kecewa. Saudara kasih. Jadi kehidupan saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya harus bangkit dan belajar mengejar sebuah. Bebaskan semua karakter lama. Engkau yang terikat saat ini berdoa terus supaya engkau dibebaskan oleh Tuhan. Hanya firman yang sanggup membebaskan saudara. Banyak baca firman, banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan di rumah. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan sampai kita menolak Tuhan. Jangan sampai kita kecewa dan menolak Tuhan. Janji Tuhan tidak akan terjadi. Yohanes Pembaptis, walaupun dia dipilih, dipakai Tuhan, saudara sih, melakukan mujizat-mujizat, melakukan baptisan air, saudara. Tetapi di situ kalau dia sampai kecewa dan menolak Tuhan Yesus dan tidak percaya, dia tidak akan diselamatkan. Tetapi untung utusan itu pergi menyampaikan kepada Yohanes apa yang dilihat. Mujizat-mujizat terjadi.
buta melihat, lumpuh berjalan, orang mati bangkit, sampaikan kepada dia. Dan setelah mereka menyampaikan, di situ Yohanes mulai bangkit. Apa artinya hidup ini? Apa yang perlu kita bela? Jangan pernah membela diri. Saudara kasih, Tuhan itu dia difitnah, dihina, dibunuh, dia tidak pernah bela diri. Karena dia sudah tahu persis visi yang dia bawa. Kehidupan kita juga, hidupnya ini cuma sementara. Jangan pernah kita membela diri dan percaya janji-janji Tuhan itu ya dan kami. Jadi mari kehidupan kita tetap bersuka cita, jangan kecewa, mati terus, jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Engkau adalah pilihan Tuhan, janji-janji Tuhan menjadi bagian kita. Karena firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak.